Contextual presents. I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough. Together, we have changed the original protocol and are today announcing the new Windsor Framework. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger. I am a fighter and not a quitter. The world is waking up and change is coming, whether you like it or not. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-62. Ada gue Raffi, ada Ikhlas, ada Mas Sofwan, dan ada Hafiz. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah, kabar baik juga kelas. Kita berada di satu tempat ya sebenarnya. Jadi, tapi bukan hanya kalian yang kabarnya baik, karena di Downing Street nomor 10, di Jalan Downing nomor 10, Rishi Sunak nih sepertinya sedang tersenyum ya, karena akhirnya salah satu perintilan yang ganjel di otaknya dia yang jadi momok kelarnya Brexit tuh akhirnya berhasil. Masih diperdebatkan ya apakah ini beneran kelar apa enggak, tapi banyak yang bilang bahwa ini ya benar-benar kelar gitu. Finalnya Brexit tuh ini gitu, karena di akhir Februari kemarin tanggal 27 tepatnya kalau gue nggak salah itu ada Rishi Sunak, Perdana Menteri UK yang sekarang, itu berhasil membuat sebuah kesepakatan dengan Uni Eropa terkait Irlandia Utara gitu. Nah, namanya sih The Windsor Framework ya. Isinya itu ya nanti kita bakal bahas lebih lanjut, tapi secara umum isinya adalah mencakup beberapa kesepakatan dari aspek arus komoditasnya dari UK ke Irlandia Utara, terus ada juga posisinya Irlandia Utara di kerajaan Inggris juga gitu ya, dan kita akan banyak diskusikan itu di episode kali ini ya, dan kalau kalian juga ketagihan dengan diskusi-diskusi kita soal politik internasional, kalian harus follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali. Dan kalian juga bisa temuin kita di Instagram dan di Twitter di @kontekstualcom, @kontekstualcom. Yang ada yang baru sebenarnya dari kontekstual, ada segmen baru yang ramai banget ya. Viral nggak kelas ya? Tentang apa kelas? tentang perdubesan gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang bukan liputan khusus gitu kan. Jadi buat teman-teman yang bukan masuk Kemlu nih, nggak masuk Kemlu, tapi mau jadi dubes tuh bisa. Ada demand nih, riset lagi nih khusus. Ada demand. Ada demand riset khusus lagi nih. Lagi rame soalnya. Cek aja @kontekstualcom, jangan ketinggalan liputan khususnya tentang perdubesan. Sebelum kita masuk ke nitty-gritty soal kesepakatan detail-detail, gue mau tahu dulu kelas soal konteks dari tercapainya Windsor Framework itu sendiri gitu. Kenapa Irlandia Utara itu bisa jadi salah satu detail yang paling sering bikin pusing ya ketika UK akhirnya memutuskan untuk cabut dari Uni Eropa gitu. Iya, jadi ya konteks paling pentingnya kan yang pasti soal Brexit ya. Karena kalau bisa dibilang ya keberadaan UK dan Irlandia itu di EU itu sebelumnya nggak terpisahkan karena sama-sama masuk di tahun yang sama, 1973. Dan kemudian ada suatu ya perdamaian yang mesti di-maintain di Irlandia gitu kan. Karena seperti yang kita tahu ya perpisahan Irlandia dan Irlandia Utara itu nggak berlangsung dengan lancar gitu. Jadi kayak harus ada tempat khusus untuk Irlandia Utara yang dalam konteks ini dia berbatasan dengan Irlandia yang merupakan anggota EU, harus bisa ada pergerakan barang dan juga yang lancar di antaranya, kemudian juga antara Irlandia Utara dengan UK gitu kan. Tapi semenjak ada Brexit ya buyarlah itu semua. Dan yang kita tahu dari pemerintahan Boris Johnson sebelumnya itu udah menekan perjanjian Brexit dengan EU, tapi ternyata ada beberapa ketentuannya terkait Northern Ireland yang dianggap gak memuaskan gitu. Padahal mereka sendiri juga yang bikin, sehingga sempat ada panas-panas mau dicabut secara sepihak dan lain sebagainya, tapi belum benar-benar kejadian. Tapi intinya ya jadi tidak berjalan dengan lancar karena pihak-pihak di dalam UK itu pada tidak puas. Sampai kemudian meskipun belum bisa dibilang semua orang puas juga sih pada titik ini, tapi adalah sebuah breakthrough gitu kan, Windsor Framework yang diinisiasi oleh Sunak ini. Sunak my man ya kan. Anjir, gue lupa Ikhlas ternyata pendukung Sunak. Oke, kita mengklirkan dulu ya biar kita nggak ketukar-tukar. Jadi yang ada di kerajaan Inggris itu adalah Irlandia Utara. Betul.
dan mereka ikutan Brexit berarti kan bersama Inggris, Wales, dan Scotland. Sementara itu Republik Irlandia itu masih anggota EU dan bukan bagian dari kerajaan Inggris, betul kan? Betul, Betul. betul. Oke, kita clearkan itu dulu karena aku juga lupa gitu. Ketika Inggris keluar ketika Brexit, Heeh. ya dia masih ikut aturan EU, Republik Irlandia ya, termasuk aturan-aturan perdagangannya kan. Ini kan Mm-mm. sebenarnya yang bikin masalah tadi kan, karena Irlandia ikut aturan-aturan perdagangan EU, sementara Irlandia Utara ikut Brexit, tapi kan nggak masuk akal karena mereka satu pulau kan. Akhirnya dibuatlah protokol Irlandia Utara itu yang Mm-mm. secara formal Irlandia Utara itu keluar, tapi aturan perdagangan, aturan customs-nya masih berlaku gitu. Benar. Oke, Jadi oke. aturan perpindahan barang, customs ya, biaya masuk macam-macam itu masih ikut EU gitu. Jadi secara politik itu dia bukan bagian EU, tapi aturan perdagangan EU supaya apa? Supaya di satu pulau itu orang Irlandia Utara sama Republik Irlandia masih bisa dagang. Kan nggak masuk akal kalau satu pulaunya kecil lagi, kan nggak kayak pulau pulau di Indonesia gitu. Iya, 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 Pulaunya iya. kalau nggak bisa saling berdagang kan lucu gitu ya. Jadi dibuatlah Northern Ireland Protocol itu yang kemudian membuat mereka yang satu pulau itu bisa berdagang. Hmm. Cuma ini jadi masalah. Kenapa? Karena itu artinya malah bikin border di Selat Irlandia gitu ya. Jadi di antara Irlandia dan Inggris. Kenapa? Karena secara praktis Irlandia Utara yang secara politis harusnya ikut Inggris, ternyata perdagangannya, ekonominya berarti masih terintegrasi sama EU. Berarti Brexit itu membuat border bukan di bordernya Great Britain gitu, bukan di bordernya Inggris, tapi di Selat Irlandia itu gitu. Di pelabuhan dan di bandara ketika first point of enter ke pulau Ireland ya. Nah, makanya kemudian jadi masalah buat orang-orang yang misalnya melihat, loh, saya kan memilih sebagai bagian dari Inggris kan, orang-orang unionis kan, yang nanti kita bahas sejarahnya. Itu kesannya jadi kayak, loh, kita secara de facto bagian dari Irlandia dong, bukan bagian dari Inggris kalau begini gitu. Kemudian dicarikan solusi untuk nambahin Northern Ireland itu supaya si Irlandia Utara itu tidak terputus dari Inggris gitu. Nah, supaya tidak terputus dari Inggrisnya ini, solusinya malah dibuat jadi ada green line sama red line, di mana barang itu bisa masuk melalui mekanisme tertentu dari Inggris ke Irlandia Utara. Nah, ini juga bikin rame juga kan, karena orang Inggris juga, loh, kalau Irlandia Utara terhubung dengan aturan EU melalui Northern Ireland Protocol dengan Irlandia dan dengan demikian dengan EU, kemudian itu dihubungkan juga dengan Inggris, Hmm. ya sama aja dong gitu. Kita juga terhubung juga dengan EU sebenarnya gitu loh. Hmm. Hmm. Ya untuk menemukan right balance-nya itu yang Iya, jadi panjang jadi kemarin. kalau terhubung seberapa terhubung, Iya, mekanismenya kan apa? iya. Terhubung seperti apa yang membuat orang Irlandia Utara yang mau gabung sama Inggris itu tetap merasa sebagai bagian dari Inggris, Eh, Exactly. tapi juga sekaligus mereka tidak terisolasi dari Inggris, tapi juga mereka de facto kan butuh perdagangan juga sama Irlandia tadi gitu loh, Iya, sehingga iya. Northern Ireland Protokolnya tadi diperlukan. Nah, menyeimbangkan ini ya, kemudian sulit kan, yang pendukung Brexit juga macam-macam kan. Ada Betul. yang kayak Hafiz kan pendukungnya Boris, ada kayak Kelas pendukungnya, ada yang Tory hardliner yang Iya, ini Jacob sama aja Rees-Mogg. dong, kita sama aja gitu. Iya, Kalau iya. kita bikin line-line ini ya sama aja, tetap mengintegrasikan dengan EU dong gitu ya. Iya, dan mungkin gue mau nambahin juga satu ya ke konteks kulturalnya kenapa gitu. Maksudnya tadi kan secara kebutuhan ya, maksudnya secara Iya. demand memang ada untuk bisa mengirim barang dari Pulau Britania ke Pulau Irlandia gitu ya. Yang mana kalau dari Britain berarti masuknya harus dari Northern Ireland baru masuk ke Irlandia. Tapi kenapa secara kultural border itu menjadi menjadi tidak ada gitu ya, dan diharapkan tidak pernah ada karena memang Northern Ireland dan Ireland itu memang sangat terkait gitu, meskipun mereka beda negara, meskipun mereka sempat berkonflik dan segala macam, tetap urusan jual beli,
keluarga, sosial gitu ya, budaya itu benar-benar gabung. Jadi ketika ada batasan, ketika misalnya harus ngirim barang dicek dulu, mandek mungkin berapa jam atau bahkan berapa hari, atau misalnya sesederhana dia ngerasa kok gue ke rumah nyokap gue kok harus pakai paspor gitu kan. Nah itu kan yang jadi sesuatu yang friction itu yang membuat mereka merasa menjadi beda dan meningkatkan tensi akhirnya. Nah makanya protokol ini secara kultural juga menjadi penting ya, selain karena tadi kebutuhan barang dan jasa tadi itu. Selain juga ngomongin kultural, Swiss, Hmm. orang-orang Northern Ireland tuh unionis banget kan, maksudnya pro monarki banget kan, nyanyinya God Hmm. Save the Queen-nya sama kencengnya sama orang-orang Inggris gitu kan. Iya, iya, ya, gue nggak bisa bilang unionis banget lah, tapi eh, Northern Ireland itu unionis gitu. Kenapa ada Northern Ireland ya karena mereka memang unionis gitu. Tapi kita nggak bisa bilang 100% karena tetap ada yang tetap ada yang datang dari Ireland, tetap ada yang bukan merasa bagian dari Britain tapi tinggalin Northern Ireland dan merasa bahwa kok gue pengen ke roots gue aja nggak bisa sih gitu. Gue pengen ke sana aja harus pakai paspor. Nah itu yang eh, apa di dinamika budaya apa sosial budaya itu yang membuat akhirnya keputusannya seperti itu di protokol Northern Ireland. Oke, oke, oke. Nah, tadi kita balik ke ini ya, ke Windsor Framework-nya. Dan tadi udah disebut juga sama Ikhlas kalau sebelumnya sebenarnya udah ada protokol juga, protokol Northern Ireland Protocol gitu, yang diurus sama Boris Johnson. Nah, kelas pertanyaan gue adalah apa bedanya ini sama yang punya Boris Johnson dan kenapa yang punya Boris Johnson itu perlu diperbaharui dengan yang punyanya Rishi Sunak? Iya, iya, punya Johnson sebenarnya kayak yang dibilang tadi gitu kan. Ya karena itu juga merupakan bagian dari overall Brexit deal gitu kan. Dan mungkin ya karena di rush dan juga itu yang bagian yang banyak di overlook, akhirnya baru kelihatan setelahnya gitu kan. Kalau ternyata dari kesepakatan ini bakal menerapkan ya a border on the Irish Sea gitu kan. Jadinya ya istilahnya kalau buat beberapa orang tempatnya Northern Ireland itu nggak firm dalam union gitu kan karena ada beberapa bagian yang dikompromikan gitu, salah satunya dalam bagian trade paling genting dan itu jadi great issue of contention gitu kan, bahkan dari Borisnya itu sendiri yang dia pengen trigger suatu artikel gitu kan, tapi belum realisasi yang dia bakal ya mencabut penerapan secara sepihak gitu kan alias unilateral atau membatalkan perjanjian itu sama sekali. Nah, kemudian ya kita tahu selama Boris menjabat itu kan makin intensif sampai kemudian dia mengundurkan diri, terus Lista sempat ngapa-ngapain, terus habis itu baru kemudian yang kita juga ya kita dan gue rasa juga kebanyakan pengamat gitu nggak benar-benar tahu gitu di masa Sunak sebenarnya kayak gimana sih sampai tiba-tiba muncul ada Windsor Framework ini gitu kan. Dan ini berbeda secara fundamental karena dia bisa apa namanya menarik banyak konsesi dari EU gitu kan. Yang sebelumnya dirasa nggak mungkin gitu kayak mana mau dikasih kompromi lagi buat lebih gampang gitu kan berdagang gimana bisa biar apa namanya sovereignty Northern Ireland itu lebih terjaga gitu tempatnya dalam union tapi ternyata banyak juga yang bisa dikonsesikan gitu. Yang penting adalah gimana dari Rishi Sunak itu ya atau pemerintahannya bisa kemudian mendeeskalasi tension dengan EU dan mulai actually talking gitu loh untuk mencari solusi dari masalah yang dibuatnya sendiri sebenarnya. Oke, oke, oke. Ini berarti Sunak jago ya? Maksudnya Boris Johnson kagak bisa. Kalau menurut gue sih ya mungkin emang ada perbedaan orientasi gitu kan. Kalau apa namanya ya oversimplifikasi tapi kan ya Boris kan ya Brexitnya ya populis dan kayak cenderung oh ya pokoknya ya take back control bla 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 and everything lah gitu kan. Jadi arahnya lebih ke sana gitu kan dan it suits him politically untuk apa namanya eh, engage ke base-nya dan segala macam tapi nggak benar-benar solving problem gitu kan di antara keduanya. Sementara ya Sunak meskipun dulu satu kubu juga dengan Boris mungkin udah melalui proses kontemplasi gitu kan reckoning with the future of the United Kingdom kalau ya emang kalau mau jalan ke depan harus merhatiin nih
partner dagang paling besar, partner paling deket. Lu nggak usah imagine Great Britain, Great Trade sama Australia, sama New Zealand, sama Amerika. Ini sama yang paling deket aja dulu. Ekspor impor lu paling gede masih sama EU gitu. Dan selama isu Northern Ireland ini nggak selesai gitu, ya nggak, literally semuanya tuh nggak jalan gitu lah. Semuanya tuh kayak frozen. Jadi ini benar-benar satu hambatan yang mesti disingkirkan gitu ya dalam memperbaiki hubungan dengan EU. Jadi ini sebenarnya mesti dipahami juga dalam konteks besar Brexit gitu, nggak sebagai sebuah protokol yang berdiri sendiri. Gue akan masuk ke ininya ya, ke nitty-gritty negosiasi deal-deal tingkat tinggi dari Inggris dan EU gitu. Poin yang menurut lo paling menarik apa dari deal-deal ini gitu, yang menurut lo penting untuk kita bahas dan emang jadi apa ya, jadi hal utama yang dibawa sama Sunak di kepengurusannya dia. Kok pengurusan kayak organisasi mahasiswa aja di pemerintahannya dia. Oke. Himpunan Ini UK. harus berkaitan sama protokol NI atau Kita NI dulu. Oke. Nah. Yang paling penting menurut gue yang groundbreaking itu sih the fact bahwa kalau di yang sebelumnya ketika semua barang masuk Northern Ireland itu harus dicek standar EU, berarti kan 100% harus dicek. Yang mana berarti 100% barang akan ya udah gitu. Lama prosesnya, birokratis dan segala macam. Dengan ada red lane, green lane ya. Kelihatan kan mana yang akan dicek sesuai standar EU, mana yang jadi barang domestik. Yang tentunya kalau secara konteks sentimen ya, berarti kan sebenarnya udah nggak ada masalah dong. Yeah. Barang hijau berarti domestik, berarti kebijakan ini berhasil memisahkan mana yang domestik dan mana yang internasional. Meskipun gua yakin implementasinya bakal susah banget. Bayangin nggak ada border, nggak ada apa, barang masuk Northern Ireland kalau pakai Green Lane berarti bisa ke Ireland kan, tanpa dicek sesuai standar Uni Eropa. Ya mungkin kenapa ini gue belum riset ya, tapi mungkin dealnya bisa went through ya karena memang pada akhirnya ketika di compare disejajarkan, dibandingkan gitu ya, mungkin sebenarnya standar food regulationsnya nggak begitu beda ya. UK kan mantan Uni Eropa juga ya, jadi mungkin salah satu alasan kuat kenapa bisa ada red line green line itu ya itu karena menurut gua standar food mereka nggak sebeda itu gitu untuk bisa dipenuhi. Jadi memang ya yang menurut gua, kalau gua pribadi ya, kalau untuk yang apa sebutannya Windsor Framework ya. Windsor Framework, betul. Windsor Framework ini ya kerennya di situ sih, dan bahkan orang Ireland sendiri ngomong ya, finance ministernya ngomong ini kan bukan great ya, good deal lah for Ireland. Jadi ya iya. Dan pejabat-pejabat di UP kayaknya ya bilang ini it's good deal. Ya di UP kan unionis juga ya. It's the best that we can get. Iya, dan exactly kenapa unionis seneng ya, karena berarti barang-barang yang mereka beli dari Inggris gak akan lebih mahal gitu. Mungkin tadinya udah naik kan, karena checks, customs dan segala macam. Lah sekarang barang yang mereka beli untuk di Northern Ireland ya, berarti kan tidak menjadi subjek check and customsnya EU lagi gitu. Kalau emang banyak yang bilang the best deal that we can get, a good deal, berarti bisa dibilang dua-duanya dalam hal ini bukan dua-duanya malah EU, UK dan Irlandia itu sama-sama diuntungkan dengan komprominya Rishi Sunak dan von der Leyen ini ya berarti, Mas? Iya, in terms of ekonomi ya diuntungkan kan dengan demikian tadi Irlandia Utara jadi tidak terpisah sepenuhnya dari Inggris karena ada fasilitasi lewat Green Lane dan Red Lane tadi. Tapi juga sekaligus dia masih terhubung juga dengan Irlandia kan. Nah cuma karena dia namanya kompromi ya. Kompromi itu lies on nanti political consensus yang apakah dia akan stay di situ terus atau nanti akan ada perubahan-perubahan along the way. Apalagi nanti kalau ada masalah dalam penerapannya kan. Yang jelas kan masih ada, ini tentu nggak memuaskan semua orang. Kita masih akan melihat nanti bagaimana kemudian penerapannya gitu. Dan setelah penerapan itu kemudian apakah ada perubahan
komposisi atau konstelasi gitu di Inggris maupun di Irlandia sendiri ya. Namanya pragmatic compromise, ciri-ciri dari pragmatis itu dia cepat berubah gitu. Karena pragmatis itu kan ya continuously negotiated artinya. Jadi ini kesepakatan yang kemudian ketemu win setnya hari ini. Tetapi kalau kita belajar HI dulu kan ada yang two level game kan. Win set itu nggak cuma tercapai di Benar. aktor-aktornya itu kan, ada proses negosiasi di dalam masing-masing juga kan. Di Inggrisnya, di Northern Ireland-nya, ya, kemudian di EU-nya. Nah ini malah lebih kompleks lagi mungkin kan. Levelnya 2 tapi yang terlibat dan terdampak itu lebih banyak lagi gitu. Jadi sementara win setnya masih ketemu nih gitu. Tapi apakah nanti tidak ada yang keluar dari ruang win set yang sudah tercakup di dalam Windsor framework ini? Ya itu pertanyaan nanti gitu. Iya, iya. Dan menurut gue kalau bahas Winset menurut gue ya kalau bisa diimajinasikan Winset itu menurut gue optimal banget gitu ya. Karena kan dalam hal ini berarti perjanjian baru ini Windsor Framework ini harus dijual both ke dalam UK dan juga ke EU gitu kan, dan nanti harus diratifikasi sama dua-duanya, parlemen UK sama parlemen EU gitu. Dan so far sih meskipun belum di vote ya, tapi gue sih berani bilang ya so far so good gitu untuk kemudian bisa diterima gitu oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak yang justru menolak itu semakin apa namanya ya semakin terpinggirkan gitu, alias bisa dibilang sangat minoritas gitu kan. Boris Ya. juga katanya mau nolak, tapi apa katanya sekarang udah melihat gimana kemana angin berarah gitu kan. Boris Dan mau nolak. Boris mau nolak. Dia siapa sih sekarang? Dia backbencher sekarang. Oh, dia Backbenchers, backbenchers. MP Oh, buat iya. Uxbridge, Kan masih MP and ya. South Ruslip, Wah, astaga, gue masih Ruslip and Uxbridge. Anginnya bertiup kemana itu kadang-kadang bingung juga, soalnya rambutnya Boris Johnson. Aduh. Kalau- Ya. Kalau rambutnya ke satu arah kita tahu anginnya kemana gitu. Tapi rambutnya Boris Johnson itu kemana? Jadi arahnya nggak kacau. tahu tuh kemana tuh. Biar Kacau. tuh Mainnya nggak tahu. fisik nih sekarang. Maksudnya arahnya. Oh, Dia iya. ngomong kemana Iya. arah angin gitu. Salah satu yang menarik perhatian gue di kesepakatan ini mungkin terakhir ya sebelum kita pindah juga adalah ini gue tertarik karena namanya keren sih, Stormont Break gitu, rem Stormont ya kalau kalau secara literal gitu di dalam Windsor Framework ini. Ini apa sih sebenarnya, rem apa emang? Stormont Break itu kan ya, Stormont tuh istilah buat assembly-nya Northern Ireland gitu kan, karena kan masing-masing nation di dalam UK itu punya assembly-nya sendiri. Parlemen gitu ya, Parlemen subnasional. Nah, terus intinya dia bisa memveto apa namanya perubahan apapun dalam EU law, terutama terkait ya trade itu tadi, trade in goods. Itu jika perubahan itu dianggap akan memengaruhi secara signifikan dan jangka panjang dari kehidupan di Northern Ireland gitu. Meskipun EU law masih berlaku gitu dalam konteks trade dan beberapa aspek dalam ekonomi, tapi perubahannya itu bisa di veto gitu kan sama Assembly Northern Ireland ketika ada 30 MPs dan dari dua partai yang berbeda itu dia setuju untuk men-trigger Stormont Break tersebut gitu. Jadi meskipun ada EU law tapi masih ada aspek dari ya sovereignty-nya UK ya yang bisa dipertahankan apalagi dalam kondisi emergency atau last resort banget gitu. Kalau lo lihat tadi kita udah ngomongin win set to level games dan lain-lain kan, salah satunya ya di level domestiknya sendiri gitu ya, di parlemennya. Seberapa unison kah suara parlemen Inggris terhadap deal ini gitu? Karena biasanya kan kalau ada deal-deal di Brexit biasanya kan menimbulkan perpecahan tersendiri ya di parlemen Inggris. Tapi kalau ngelihat di levelnya Sunak sama PM sama EU berhasil nih tercapai sebuah deal yang bagus lah. Tapi ketika kan abis ini masih harus di vote lagi kan, masih harus di vote di parlemen lagi. Nah, dan vote-nya belum kejadian ya, kita lagi rekaman. Itu gimana nanti dinamika di dalam parlemennya sendiri sejauh ini ya? Apakah bakal ada yang nolak kah atau semuanya ya satu suara sebenarnya soal ini? Oke, ya kalau tadi kan gue bilang so far so good ya kelihatannya di both the UK dan EU. Kalau buat tapi penolakan tetap ada pasti. Dan dua kelompok yang paling perlu di highlight itu ya Brexiteers
garis Boris gitu kan di dalam Tory. Kemudian juga dari DUP atau Partai Unionis terbesar di Northern Ireland gitu. Nah, ya ini kan kalau bisa dibilang eh, common secara luas sih pasti masuk gitu loh, karena Labour pun ngedukung ini gitu loh. Maksudnya Labour bersedia untuk mendukung Windsor Agreement ini dan udah bagus gitu. Cuman kan tentu pemerintah yang berkuasa dari konservatif juga mau sampai harus rely on Labour votes dong untuk meloloskan Windsor Framework ini. Jadi diusahakan ya konservatif itu solid, dan menurut gue sih itu so far pasti mayoritas dari Tory itu dukung gitu kan. Gue nggak yakin akan ada Tory rebellion yang besar dalam hal ini. Paling tinggal dari DUP-nya doang nih yang masih nggak jelas, karena dia dari minggu-minggu lalu kayak bicaranya butuh lebih baik waktu untuk mendalami gitu bahasa-bahasa birokratis gitu kan. Tapi meskipun ada sebagian juga dari dalam DUP yang udah nolak, tapi menurut gue sih most leadership juga udah lebih level headed lah dalam menghadapi Windsor Framework ini. Ya, dan and the fact that menurut gue konservatif juga bakal lengser juga sih 2024. So itu jadi satu pertimbangan yang penting buat konservatif ya. Most likely bakal lengser, ya might as well mempersiapkan apa yang mereka rasa bisa mereka lakukan untuk mengeluarkan kebijakan selama mereka masih berkuasa sih. Yang of course favorable buat idealisme maupun pragmatismenya partai konservatif. Mas Sofwan, kita udah bicarain soal Windsor Framework yang kayaknya ya bakal jadi milestone buat Rishi Sunak dan juga buat Brexit juga, yang kayaknya juga ya mungkin bisa mengurangi beban pikirannya Rishi Sunak juga ya. Cuman kalau kita ngomongin hubungannya Irlandia Utara dengan Irlandia Republik gitu ya, apa artinya ini Mas buat mereka berdua khususnya, karena mereka kan yang yang satu pulau, yang satu perbatasan, tapi yang satu di EU, yang satu cabut dari EU gitu. Jadi ini apa artinya buat mereka gitu? Ya, artinya adalah sejarah itu berpengaruh gitu. Artinya adalah bahwa apa yang kemudian terjadi di masa lalu itu ya kemudian punya konsekuensi pada pada keterbatasan pilihan yang ada pada kita hari ini gitu kan. Jadi kenapa sih dilema ini muncul? Ya karena Irlandia kebelah jadi dua gitu kan. Kenapa Irlandia kebelah jadi dua? Karena ada konflik internal kan. Dulu ada yang namanya The Troubles gitu. Mereka yang ingin Irlandia merdeka sama yang ingin Irlandia bergabung dengan Inggris kan, Republikan sama Unionis, dan ini sangat erat juga sama identitas ya. Orang-orang Unionis kebanyakan misalnya Protestan, sementara orang-orang nasionalis Irlandia dan orang-orang Republikan kebanyakan Katolik ya. Nah jadi ya masih berlanjut juga ini konflik ini kan nggak beneran selesai gitu ya. Kalau kita nonton film-film kan Inggris itu kan juga dia tidak menjadi United Kingdom, tidak menjadi Great Britain itu dengan damai kan. Ya, dia melakukan itu kan melalui ekspansi, makanya ada film apa William Wallace itu kan yang Freedom gitu. Aduh, nggak nonton lagi sih. Film Ini zaman generasinya beda ini, Bos. Generation gap ya. Iya, ini dulu film lumayan populer lah. Ya apa mukanya dicat biru Skotlandia gitu. Ini kan kemudian bikin ya membuat sebenarnya persatuannya itu juga nggak stabil-stabil amat gitu kan. Apalagi kemudian ada perbedaan identitas. Ya mulai dari tahun 1600-an, tahun 1700-an kan ada perang-perang itu di antara orang Protestan dan orang-orang Katolik gitu ya. Orang-orang Protestan ini orang-orang yang datang ya dari Inggris ya. Nah, kemudian ada orang-orang setempat yang kebanyakan Katolik, yang kemudian juga ada relasi sosialnya. Yang satu karena dia datang dari luar gitu ya, ya pasti kan bawa kebudayaan, bawa ini yang berbeda juga gitu. Nah ini yang kemudian nanti akan nggak cuma jadi perbedaan, nanti ada perbedaan kebijakan gitu kan, karena
kemudian yang berkuasa punya agama resmi tertentu kan, yang kemudian membuat aturan hukum tertentu yang kemudian dianggap mendiskriminasi kelompok-kelompok yang tidak konform dengan agama resminya. Nah, ini kemudian memunculkan polarisasi di antara komunitas ya, yang kemudian ya memicu konflik demi konflik. Ya sampai ketika bahkan sampai awal abad 20 ketika banyak kampanye self determination. Nah, ya, kemudian ya nasionalis Irlandia, lalu mereka yang masih pro UK, ini ya kemudian masih terlibat dalam konflik persaingan politik ya terus menerus. Nah, ini nanti yang kemudian sampai tahun-tahun tadi ketika dunia semuanya diwarnai dengan dekolonisasi, di Irlandia juga ada perjuangan dekolonisasi ini, dekolonisasi melawan Inggris kan. Makanya kalau kita lihat orang-orang Irlandia atau yang pro-pro kemerdekaan Irlandia itu solidaritas dengan negara-negara terjajah tinggi kan. Kalau dilihat di klub-klub bolanya itu kalau yang pro kemerdekaan Irlandia itu biasanya pro Palestina gitu ya. Dan gitu. Jadi agak aneh gitu kan, satu-satunya anti kolonial di benua Eropa gitu. Ya karena Benua mereka sumber kolonial. merasa dijajah gitu. Dan ini ngomong-ngomong menarik karena Marx itu tadinya, Marx itu ketika menjelaskan kolonialisme di India, dia menggambarkan bahwa ada dua sisi dari kolonialisme kan. Jadi ada sisi merusaknya tapi ada sisi membangunnya juga gitu. Jadi ada aspek positif dari kolonialisme yang dia lihat. Tapi pandangan Marx soal kolonialisme itu berubah ketika dia melihat dari dekat bagaimana kolonialisme bekerja di Irlandia gitu. Tapi anyway, inilah yang kemudian membuat nasionalis Irlandia itu yang punya solidaritas tinggi kepada gerakan-gerakan anti kolonial. Mereka kira-kira lahir dari periode sejarah yang sama gitu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat di dalam border yang kemudian disepakati itu pun masih ada kantong-kantongan, masih ada kelompok-kelompok, dan artinya konfliknya juga masih ada. Nah, ini yang harus dipahami. Maksudnya kemarin itu bukan cuma soal administratif ketika Brexit itu kan. Karena misalnya orang-orang yang pro Inggris akan merasa loh kalau Irlandia Utara masih jadi satu sistem walaupun secara formal itu keluar dari EU tapi masih ikut satu sistem dengan EU karena dia kemudian bergabung dengan Irlandia, dan nanti kita kalah dong gitu ya. Artinya Irlandia merdeka dong de facto, iya nggak? Ya de facto Irlandia Utara bergabung atau keluar dari Inggris dong. Dia kalau beli barang dari Inggris lebih mahal, beli barang dari Irlandia malah harganya sama gitu. Artinya secara de facto dia terintegrasinya dengan Irlandia dan dengan Eropa, bukan dengan Inggris. Nah, ini yang kemudian jadi konflik yang panjang tadi, yang sensitif, yang berdarah-darah ya dari zaman perang-perang tahun 1600-an, 1700-an sampai awal abad 20 yang kemudian nanti ada IRA ya, Irish Republican Army, kemudian sampai ada The Troubles, itu ya kan terakumulasi terus. Oke. Tadi saya cari-cari juga, ternyata William Wallace itu dari Braveheart. Filmnya Braveheart, saya tahu Braveheart. Braveheart. Saya tahu Braveheart. Kalau William Wallace saya enggak ternyata. Mungkin sekaligus menutup kelas, ada yang mau ditambahin dulu, loh? Paling gue mau nambahin, tadi kan ya mungkin Mas Sohan banyak membahas soal sejarahnya kan dan masa lalunya gitu. Kalau gue yang lihat gimana terkaitan sama masa depannya juga ini kan, itu Northern Ireland Protocol ini nggak cuma bisa dipahamin secara protokol untuk melancarkan perdagangan aja. Tadi kalau kita bahas konteks Irlandianya, oke, iya benar, tapi ini juga berlaku dalam konteks besar gitu kan sama Uni Eropa. Karena kalau bisa dibilang nih kayak ya dari diselesaikan Windsor Framework ini aja ada beberapa potensi kerjasama tuh yang instantly unlock gitu loh. Lo kayak nge-clearin level terus atau ada yang unlock gitu beberapa, meskipun yang bikin obstacle-nya juga UK sendiri gitu. Kayak ada kerjasama research dalam Horizon itu yang berapa billion euro itu dapat grant-nya gitu dan segala macam hal-hal seperti itu. Dan
kalau gue sih pengen coba lebih highlight dan bisa dibahas ke depannya juga. Ini ya bagian rekening gitu. Kalau ini nggak cuman sekedar Northern Ireland, tapi ada perlunya perbaikan hubungan juga sama Uni Eropa gitu. Salah satunya adalah kalau bisa gue bilang ya itu kayak gimana ada terutama secara ekonomi ya. Karena kan yang pasti keluar dari EU akan ada kebijakan-kebijakan yang bisa lebih independen. Tapi secara ekonomi terutama ya Inggris tuh ke depannya kayak Keir Starmer dan kayaknya discreetly juga mungkin Sunak percaya hal itu. Ya UK harus lebih punya standar yang mirip dengan EU gitu loh, biar bisa ada konvergensi dalam peraturan, terutama dalam ekonominya gitu, biar apa-apa tuh ya lancar gitu, trade lancar, investment lancar, kerjasama bisa jalan, karena adhering to the same standards gitu, at least economically. Dan I think Northern Ireland terbukanya itu udah providing the way forward buat itu. Oke. Menarik sekali. Dan untuk menutup episode kali ini gue akan ke Hafiz Fis karena gue akan circle back lagi ke soal Brexit dan Rishi Sunak dan banyak media yang bilang bahwa ini jadi salah satu hal yang akan menutup Brexit gitu ya. Jadi di mejanya Rishi Sunak tuh berkas-berkas Brexit tuh akhirnya bisa dibersihin gitu. Tapi apakah Brexit benar-benar sudah selesai, Fis? Alasan utama kenapa orang ngomong ini bisa mengakhiri urusan Brexit ya. Kenapa jadi major point? Karena Brexit itu always about border. Always about keeping us and others stronger gitu. Dan ketika protokol Northern Ireland ini nanti misalnya benar-benar diimplementasikan yang Windsor Framework, itu kan berarti satu permasalahan border yang memuaskan, at least memuaskan semua pihak gitu ya. Atau soal bisnis yang belum selesai. Dan itu jadi aspek penting dari Brexit juga. Border soal illegal imigran, border soal Uni Eropa, UK, gimana caranya barang keluar masuk karena nggak cuman Irish, tapi ada juga English Channel nih. Dan itu juga isu di Devon, truk-truk yang antri berhari-hari untuk lewat customs dan segala macam, itu isunya belum selesai. Lalu dan yang mungkin tidak terlalu relevan dengan border ya, tapi penting juga soal kedaulatan ya adalah gimana Brexit akhirnya gimana Inggris pasca Brexit menjalankan kebijakan luar negerinya gitu. Ke Cina mau ke Australia, sampai itu semua kelihatan hilalnya gitu ya, semua kelihatan apa solusinya ya. Mungkin baru Brexit bisa selesai. Cuman penting buat Inggris untuk tahu bahwa cost-nya tuh besar sekali gitu. Yang bikin sekarang regret lah, Brexit regret dan segala macam, karena yang bear the cost ya balik lagi masyarakatnya. Dan itu jadi PR buat pemerintah Inggris ya, siapapun gitu, mau sekarang konservatif ataupun nanti ketika misalnya Labour kepilih gitu ya 2024, itu tetap jadi permasalahan sih. Sip. Oke, that's it untuk episode kali ini. Kita nantikan yang Windsor Framework votingnya akan gimana. Katanya sih 3 minggu ke depan ya votingnya. Tahu gue nggak tahu itu bakal kejadiannya bener apa nggak kayak gitu. Gue Raffi, Ikhlas, Mas Sofwan, dan Hafiz cabut dulu. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.